Ya, walaupun bukan dengan skuad terbaik ya, tidak ada pilihan lain untuk skuad dari Kim Panggon Harimau Malaya untuk tidak menang melawan tuan rumah Kirgistan. Detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga sehat-sehat semua. Nah, kita tahu Malaysia sebelum menghadapi perlawanan esok ini di TC-nya juga mengalami masalah ya dari kesukaran mendapatkan lawan uji coba bertanding ya melawan negara ataupun negara negara lain gitu. Juga dari beberapa pemain tidak bisa bergabung ya yang paling mengganggu tentu ketidakhadiran Faisal Halim yang sedang mengalami musibah dan juga Arif Aiman ya yang mengalami kecederaan gitu. Itu pasti sangat mempengaruhi persiapan dari skuad Kim Panggon. Tapi tidak ada pilihan lain ya karena tinggal 2 perlawanan lagi dengan posisi Malaysia juga tidak aman ya karena berada di peringkat ketiga di bawah Kirgistan dan juga Oman ya dengan berarti 9 mata 9 mata 9 mata, Malaysia ada di 6 mata. Jadi di perlawanan melawan Kirgistan ini tidak ada opsi lain selain menang ya. Dan kalau imbang agak sukar lah lolos karena harus mengharapkan hasil Cina Taipei mengalahkan Oman yang mana itu agak susah ataupun sulit terjadi ya. Jadi opsi yang paling aman adalah memenangkan perlawanan melawan Kirgistan dan ketika melawan Cina Taipei juga berhasil mendapatkan kemenangan. Sehingga itu akan mengunci tiket ke round 3 ataupun 18 terbaik di kualifikasi Piala Dunia ini gitu. Nah, kalau aku baca Kim Panggon ini juga yakin ya bisa mengakhiri tren negatif Malaysia ya kita tahu di 2 perlawanan terakhir di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini mengalami kekalahan ya melawan Oman. Aku baca dari makanbola.com, Kim Panggon yakin tamatkan rekod hambar Malaysia di tempat lawan. Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Panggon menganggap bahwa aksi menentang Kirgistan berada dalam situasi berbeza. Pengendali kelahiran Korea Selatan itu memberitahu bahwa pasukannya dalam keadaan bersedia untuk menempuhi satu lagi cabaran hebat. Sesungguhnya tanpa beberapa tonggak utama, keyakinan Panggon terhadap barisan pemain yang dipanggil kini amat tinggi. Perlawanan ini penting kepada kedua-dua pasukan, siapa yang memenangi akan layak ke kelompok 18 pasukan terbaik. Malaysia tahu perlawanan ini tidak mudah. Bermain di gelanggang lawan menentang Kirgistan, namun begitu semua halangan itu tidak akan menghentikan langkah Malaysia karena semangat juang dan keinginan pasukan amat tinggi. Beliau juga waspada dengan rekod Malaysia yang kurang baik di laman lawan, namun optimis aksi ini bakal berbeza daripada sebelumnya. Ya, awak betul kami tidak memiliki rekod yang baik di gelanggang lawan, sukar untuk memenanginya namun perlawanan esok berbeza. Ia satu aksi yang amat penting. Ini merupakan kali pertama peluang Malaysia layak ke pusingan akhir secara merit. Situasi ini sebenarnya membuat kami lebih kuat. Saya, FEM, dan para pemain bermotivasi tinggi bagi menghadapi perlawanan esok. Jelasnya ketika sesi sidang media pra perlawanan di Bishkek, Kirgistan. Ya, jadi menarik ya, memang selain memastikan tiket round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini, yang mana kalau lolos ke round 3 itu akan banyak pengalaman yang didapat ya, karena lawan-lawannya sudah kelompok elit di Asia gitu. Itu juga sekaligus untuk mengunci lolos ke Piala Asia di Arab Saudi ya, ke Arab Saudi ya tahun 2027 ya. Jadi ini kesempatan yang emas ya, sekali mendayung 2 3 pulau terlampaui gitu. Nah, jadi ya hitung-hitungannya memang harus menang ya karena ya itu tadi kalau menang kan berarti poinnya 9, Kirgistan poinnya 9. Nah, Oman sih kayaknya berhasil mengalahkan Cina Taipei. Jadi nanti Oman poinnya jadi 15 ya. Nah, kalau sorry jadi 12. Nah, berarti nanti Malaysia melawan Cina Taipei bisa poinnya jadi 12. Nah, nanti Kirgistan melawan Oman ya. Itu nanti kalau misalnya tidak berhasil menang, kalau kalah kan poinnya tetap 9. Jadi Malaysia boleh lolos. Ya, tapi itu kalau bisa mengalahkan Kirgistan. Sedangkan kalau imbang, yang Malaysia imbang melawan Kirgistan, berarti Kirgistan kan poinnya nanti jadi 10, Malaysia poinnya 7. Nah, kalau nanti Malaysia menang melawan Cina Taipei poinnya jadi 10. Kirgistan kalah sama Oman poinnya sama 10. Tapi secara
head to head pasti akan menang, Kyrgyzstan dan lagi kayaknya juga selisih gol menangan Kyrgyzstan. Jadi tidak ada opsi lain lah untuk Kim Pan-gon ini selain, eee, memenangkan perlawanan di kandang dari Kyrgyzstan ataupun minimal mengulang kemenangan ketika melawan Kyrgyzstan ketika berada di Stadion Bukit Jalil kemarin ya. Nah kemudian Dion Kuls juga ya menyampaikan keseriusannya ya, aku masih dari makanbola.com bacanya, "Misi hidup mati buat Harimau Malaya." Pemain pertahanan Malaysia Dion Kuls mengakui perlawanan menentang Kyrgyzstan esok sebagai misi hidup mati buat skuad negara. Perlawanan kelima kumpulan D kelayakan Piala Dunia 2026 itu bukan saja bakal menentukan sama ada Malaysia layak ke pusingan ketiga kelayakan atau tidak, malah ini ya, akan membantu skuad negara marah lebih awal secara merit ke Piala Asia 2027 yang diadakan di Arab Saudi. Meskipun skuad negara berdepan dengan masalah kecederaan dan beraksi di tempat lawan, itu bukan satu isu buat Harimau Malaya. Atas sebab itu, Dion Coles melihat skuad negara sudah bersedia untuk memberikan persembahan terbaik demi mendapatkan kemenangan esok. Saya pikir sesuai pasukan tahu kami kepentingan perlawanan ini, jadi kemauan dan tumbuhan para pemain terserah semasa latihan. Jadi amat penting kita bersedia dari segi fisikal dan mental untuk perlawanan ini karena kita tahu ini misi hidup mati buat kita. Jadi kita akan bersedia untuk perlawanan esok dan ya, kita juga mau mendapatkan kemenangan katanya dalam sidang media pra perlawanannya yang berlangsung pada hari ini. Ya itu ya, tidak ada alasan lain selain menang karena itu juga untuk mengunci tiket otomatis lolos ke Piala Asia Arab Saudi 2027 nanti. Dan tentunya kalau Malaysia boleh mendapatkan kemenangan di perlawanan nanti ya, itu juga akan mengatrol peringkat FIFA Malaysia ya karena, Kyrgyzstan ini kan posisinya ada di peringkat berapa ya, 100 atau seratusan atau 100, sedangkan Malaysia, peringkatnya sekarang, ada di bawah Indonesia ya. Jadi kalau ini menang ya tentu akan memperbaiki peringkatnya. Nah saya sendiri berharap ya Indonesia lolos dengan mengalahkan Irak atau mengalahkan Filipina ya. Karena hanya butuh salah satu kemenangan saja dan negara jiran kita juga semoga diberi kemudahan lah untuk boleh lolos juga ya. Semoga sih dua-duanya bisa lolos ke 8 besar, Piala Asia yang mana nanti akan dibagi 3 grup dan itu akan dimainkan home and away, otomatis akan ada 10 laga match yang laga ataupun perlawanan yang 5 di kandang, 5 di away ya itu tentu sangat baik ya kalau boleh mendapatkan hasil maksimal, boleh lolos ke Piala Dunia, mengatur peringkat FIFA dan punya reputasi, tim elit di Asia. Nah kita tunggu saja, menurut orang semua, apakah bisa Malaysia ini mengalahkan Kyrgyzstan ataupun memberikan kejutan atau seperti apa? Tulis di kolom komentar. Terima kasih, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.